Nah, ini kalau pengantar saudara ketemu aja, nanti kasih aplikasinya Desember tahun 2025 ya. Ini baru pengantar. Dari mana itu visi kita, misi kita, tema besar kita? Menginjil, mengajar, menjemaatkan. Mari lihat satu ayat yang saya pikir ini ayat hafalan bulan ini, Pak Sekretaris. Ya. 1 Timotius 2 ayat 4. Hafalan bulan Januari 2025. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bisa hafal ya? Cuma pendek. Yang jadi masalah adalah melakukan. Mari kita mulai dari sini. Saudara sangat yakin gak? Tadi kita nyanyi lagu itu tadi. Firman itu selalu menghibur dan tidak pernah berubah. Ya. Firman itu selalu membuat kita, firman Tuhan itu selalu membuat kita pesimis, optimis. Kalau pesimis ya bukan firman Tuhan ya. Membuat kita optimis karena kalau Tuhan bilang begini, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan alam. Kita senang kan? Kita suka kalau firman Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita. Kita suka kalau firman itu menghibur kita. Kalau saudara perhatikan selama tahun 2024, saya banyak bicara tentang Yesus, Allah dan kasih-Nya. Dan saya sangat tahu, saudara akan senang sekali kalau saya bilang Yesus berada bersama-sama dengan kita. Saya sangat tahu saudara akan senang kalau saya bilang saya di dalam Yesus dan tidak pernah akan keluar dari Yesus. Saya tahu saudara senang kalau saya bilang, dan Tuhan memberkatimu, ada berkat baru setiap hari. Tuhan mengampunimu, dalam apapun yang kita lakukan ada pengampunan Tuhan. Saya tahu saudara senang untuk itu. Karena kalau sampai yang itu tidak disenangi, bayangkan kalau kita mau bicara tentang firman Tuhan yang menuntut kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan yang menghibur, yang menguatkan, yang memberi jaminan, kita akan senang sekali. Senang. Kenapa? Seperti ini. Kalau kita tahu hidup kita dijamin oleh Tuhan, banyak kali kita akan melangkah dengan tegap. Kalau kita ingat janji Tuhan kepada kita, maka kita akan berjalan dengan kuat ke depan. Sekalipun mungkin ada banyak sekali tantangan yang akan membuat kita akhirnya satu waktu bukan meragukan Tuhan, tapi kita kecapean. Kita akan bilang pada Tuhan, doa kita akan pendek sekali mungkin, cuma seperti mendesah gitu. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Dan ketika kita melakukan itu, kita sangat tahu Tuhan sedang menolong kita. Tuhan akan menolong kita. Itu bahagia sekali kalau ada firman yang menguatkan. Apalagi kalau kita selalu sadar Tuhan itu maha kuasa. Tidak heran kalau ada doktrin yang tidak setuju ketika Tuhan menghukum manusia. Bahkan ada yang menolak bahwa orang mati yang tidak percaya Tuhan Yesus masuk neraka. Ada yang menolak itu. Tidak mungkin Tuhan sekejam itu. Sehingga dia mengajarkan kalau mati selesai hidup, tidak ada neraka. Bahkan ada yang universalism namanya. Bahasa Inggris lagi. Gimana itu universalism? Apa? Gimana itu? Yang ngerti ya? Saya juga nggak ngerti sebenarnya ini. Cuman ya supaya kelihatan ada sedikit bahasa Inggris lah. Masa nggak ada? Lama sekali. Ada yang mengajarkan semua orang harus selamat. Tidak mungkin Tuhan membiarkan orang-orang menderita. Dan itu banyak kali juga mempengaruhi orang Kristen. Banyak kali mempengaruhi orang Kristen yang selalu berpikir Tuhan akan selalu menuntun saya. Tuhan akan selalu berkati saya. Dia akan berkati istri saya. Dia berkati suami saya. Dia berkati anak-anak saya, cucu saya, orang-orang yang saya kasih. Tuhan pasti berkati. Saya menerima WA sangat banyak. Sampai tadi malam capek saya. Saya kira saya sudah blok itu orang-orang itu. Ternyata mereka lewat pintu samping. Dan selalu seperti itu. Tuhan berkati Bapak dalam pelayanan. Tuhan berkati Bapak dan keluarga. Tuhan akan berikan yang terbaik. Itu enak sekali kalau baca itu.
Enak sekali saudara kalau baca itu. Kita senang sekali kalau ada yang menguatkan kita. Jangan takut dalam masalah, karena Tuhan lebih besar dari masalah. Jangan takut ketika ada sesuatu yang datang pada saudara, karena Tuhan akan menyambut mereka duluan. Kalau mereka punya hati jahat, Tuhan akan blok duluan, karena Tuhan itu perisai. Dan itu sangat nyaman. Kalau kita selalu ingat, berdiri di sekarang dan kita mulai ingat tahun 2024 ada banyak sekali persoalan dalam hidup saya. Sampai hari ini belum selesai persoalannya. Sampai hari ini masih ada persoalan itu. Dan persoalan itu adalah apa? Persoalan itu menyusahkan saya. Kalau menyusahkan saya selalu bilang, Tuhan tolong saya. Yang menyusahkan saya itu seperti ini. Saya ingin sesuatu tapi tidak tercapai. Dan itu menyusahkan saya. Saya mau seperti ini, tapi yang terjadi tidak seperti itu. Itu menyusahkan saya. Saya bilang pada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan kok saya menderita hidup saya ya? Saya bilang kepada anak-anak saya, kamu tahu Papa, Ariel dan Andia, kamu tahu Papa, ketika Opa meninggal, Papa umur 12 tahun. Saya selalu cerita ini. Pada waktu umur 12 tahun itu Mama putuskan semua apa yang kita punya. Kita harus hidup dari nol. Dan kami, Bapak Ibu, untuk minum teh, jadi kami punya istilah teh dan teh manis. Kalau teh itu artinya air putih. Jadi kami kalau minta begini ke tetangga, Ibu, Tante, minta teh. Oh, itu mereka bikin teh pakai gula. Padahal yang kami maksud air putih. Lalu teh manis itu teh yang dikasih gula. Kami berenam, kami 5 anak-anak dan mama saya. Jadi teh itu cuma ada 3 gelas karena gula cuma sampai punya itu. Lalu akan dibagi 2. Seperti itu. Dibagi 2 itu 1 gelas, jadi menjadi 6. Kalau mama saya bikin sayur, lalu kami tidak punya apa-apa, itu ada kepala ikan asin, dicelup di situ lalu diangkat lagi, yang penting berasa ikan. Itu saya, saudara. Dan saya tidak malu cerita ini. Kalau Natal dan Tahun Baru, saudara-saudara teman-teman saya punya banyak uang, mereka punya uang, jadi mereka beli baju baru. Saya nggak punya. Apa yang saya buat? Saya roba-roba tuh baju, saya gulung atau saya bikin ini supaya saya kelihatan nyentrik. Padahal saya nggak punya apa-apa. Saya pernah hidup seperti itu. Rumah kami itu hanya dari terpal itu atapnya, dan saya hidup di situ. Saya bilang ke anak-anak saya, Papa seperti itu. Dan adik-adik Papa juga seperti itu. Kami seperti itu, kami berenam. Lalu ada saat ketika saya mulai merasa bahagia sekali. Oh, tadi malam ada yang ajak makan, dibawa nasi jaha, dikasih ini, bahagia sekali saya. Lalu satu waktu ada orang tidak lagi bawa nasi jaha, saya mulai merasa susah hidup saya. Kok kenapa tidak ada yang perhatikan? Biasa ada yang bawa ikan garo, rica, kok nggak bawa ya? Biasa ada yang ngajak makan di Bunaken, kok nggak ajak ya? Ada yang beli nasi goreng apa itu di Maut, kok sekarang sudah nggak ngajak-ngajak ya? Lalu terus saya rasa menderita sekali hidup saya, nggak ada yang perhatikan ya. Saya bilang ke Ibu Yosi, oh jemaat nggak perhatikan ya? Padahal saya hamba Tuhan ya. Biasa ada yang datang ngasih cincin mas, ini nggak ada. Ada yang datang antar kue di ini, tahun baru sudah nggak ada. Aku pas ini menderita sekali. Yang mudah-mudahan ada yang tersinggung ini maksudnya, ya kan? Saya bilang ke anak-anak saya, itu bukan penderitaan. Karena pun kalau saya masih hidup dengan teh dibagi 2, 3 gelas menjadi 6, saya tidak menderita. Kecuali di bawah dari itu baru saya menderita. Kalau belum sampai di tahap itu, saya belum menderita. Kalau saya belum sampai di tahap cuman makan sayur dan rasa ikan, saya belum menderita. Karena pada waktu itu pun saya merasa saya tidak menderita. Karena kami bisa berdoa bersama, kami bisa ketawa-ketawa, kami bisa bermain, berenam, dan saya tidak menderita. Mungkin kalau di bawah itu sudah tidak ada makanan 3 hari kali ya. Tidak ada lagi, mungkin saya baru menderita seperti itu. Lalu kalau saudara tahu, apa yang membuat saudara menderita? Apakah penderitaan saudara itu sudah dibawa dari pada waktu saudara paling di bawah atau belum? Hati-hati.
Kadangkala kita bilang menderita, padahal kita cuma turun dikit. Dulu di bawah situ, sekarang di sini. Cuma turun dikit udah teriak, Tuhan tolong saya menderita. Belum, Tuhan bilang kamu belum di bawah. Dulu kan kamu berasal dari bawah. Dulu kan kamu dari bawah situ. Bagaimana bisa kamu di sini turun dikit kok jadi menderita? Bagaimana bisa? Tetapi kita kan suka sekali kalau bilang pada Tuhan, saya kok susah sekali ya Tuhan. Kok kenapa ya seperti ini? Dan kita akan bahagia ketika kita ingat Tuhan bilang, Immanuel, Yehova Jireh, Allah besertamu, Allah menyediakan, ada Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah tolong saya. Wah, kita suka sekali itu ya. Kita suka sekali ya firman Tuhan yang seperti itu. Dan memang itu benar. Yang lahir 2028 tahun lalu, namanya Immanuel. Dan kita suka itu. Tetapi kalau kita suka firman Tuhan, apakah kita suka firman Tuhan yang saya baca tadi? Kalau kita senang dengan firman Tuhan yang menghibur kita, kalau kita senang pada firman Tuhan yang memberi janji-janji indah bagi kita, bahkan engkau akan sampai di sorga. Kalaupun engkau mati, aku akan bangkitkan engkau, beri tubuh baru dan masuk sorga. Kalau kita senang dengan itu, apakah kita juga menyenangi ayat yang saya baca tadi? Ketika dia bilang Allah itu baik, tetapi Allah yang baik itu menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tidak hanya itu, tetapi juga memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah menghendaki itu. Kalau cuman baca itu kita akan bilang, puji Tuhan, Tuhan semua mau semua orang selamat. Itu yang saya bilang tadi, universalisme itu, universalisme. Yaitu ada pengajaran yang bilang semua orang akan selamat karena Tuhan bilang begini, Dia mau semua orang selamat. Apakah ada orang yang senang mendengar ini? Kalau Tuhan bilang, kalau dia bilang, Tuhan bilang semua orang, saya menghendaki semua orang selamat. Saya mengasihi semua orang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia berikan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia bilang itu kan, tidak binasa, yang percaya pada Tuhan Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, karena dia tidak menghendaki ada satupun yang hilang. Bahkan ketika dia bilang begini di bagian lain dalam Alkitab, kita Matius, saudara boleh baca 18 dan 19, ketika dia bilang, jika ada satu anak kecil hilang, aku tuntut itu daripadamu. Jangan coba-coba sesatkan seorang anak kecil, karena lebih baik ikat batu di lehernya dan lempar ke laut. Karena Tuhan tidak menghendaki ada yang hilang. Tidak menghendaki. Dan ini sangat sukacita sebenarnya kalau kita dengar ini. Allah tidak menghendaki ada yang hilang. Ada yang tidak diselamatkan, karena dia mau supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itulah yang Allah mau. Kalau ini menyenangkan kuping kita, kalau ini menyenangkan hati kita, karena Allah tidak menghendaki ada yang binasa, semoga saudara bawa pulang ayat ini, hafal ayat ini, dan bilang pada diri sendiri setiap saat, Allah tidak menghendaki ada yang hilang. Allah tidak menghendaki ada yang binasa. Tidak ada satupun di sini yang Allah kehendaki hilang dari hadapannya. Tidak ada. Jadi saudara boleh hafal ini sepanjang bulan ini. Allah tidak menghendaki, atau yang Allah kehendaki adalah supaya semua orang diselamatkan. Semua orang. Tidak ada satupun yang tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan tahu nggak risiko dari itu? Risiko dari Allah menghendaki semua orang diselamatkan adalah kita jangan coba-coba membenci satu orang pun di dunia ini. Jangan coba-coba membenci satu orang pun di dunia ini. Kenapa? Karena Allah menghendaki dia diselamatkan. Karena Allah mengasihi dia, begitu besar kasih Allah, sehingga di Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kepada siapa? Termasuk kepada dia. Orang yang mungkin jangan coba-coba kita benci. Jangan ada lagi kata benci di GAA Solafide Balikpapan.
Jangan ada lagi tidak mengasihi di GAA Solafide Balikpapan. Kenapa? Karena Allah menghendaki semua diselamatkan. Saudara bisa mengerti? Kalau belum mengerti, saya mulai dari awal. Ini udah jam berapa jam ini Bu Yosi? Setengah jam? Kita mulai dari awal. Kalau belum mengerti, sudah mengerti, mendingan ngerti aja, begini aja. Saya tahu saudara lagi ngantuk ini, karena tadi malam kan paling kurang kan tidur jam 2 ya. Jadi kadang lagi begini nih. Tapi mata udah nggak berkedip ini. Hati-hati jangan ada yang turun dari sini ya. Ya gini-gini. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Tapi saudara mengerti nggak Allah mengasihi semua orang? Kalau Allah mengasihi semua orang, ada yang jahat nggak di hadapan Allah? Manusia itu tidak sebenarnya. Karena manusia Tuhan bilang bukan jahat. Ya kan? Dia bilang dia kasihi. Oke? Pak Soni, berarti orang yang berdosa itu tidak jahat di hadapan Tuhan. Jahat memang. Tapi yang saya mau bilang ini, dia kasihi. Kalau dia kasih, dia selamatkan nggak? Selamatkan. Yang berikut adalah, kalau Allah mengasihi orang berdosa dan tidak boleh ada di GA Solafide Balikpapan membenci orang, maka yang kedua adalah Paulus bilang apa? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktu. Bagaimana kita mesti bilang ke orang itu loh? Kita bilang, kita lihat dari jauh, kita bilang gini, oh memang Tuhan sayang dia, lihat dia, Tuhan sayang dia, Tuhan sayang dia. Tapi dia lagi menuju ke neraka. Kita bilang, memang Tuhan sayang, Tuhan biarkan ke neraka. Lalu saya bilang pada Tuhan, Tuhan katanya sayang sama dia, katanya Tuhan sayang sama dia, kok dia menuju neraka? Kan gitu ya. Tuhan katanya sayang, tapi kok dia sedang menuju neraka, kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan biarkan dia sedang menuju neraka? Kan Tuhan sayang, kan Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa ya. Kenapa Tuhan? Tuhan tanya gini kira-kira. Sony sini, Biongo sini. Sini Sony. Kamu tahu nggak saya sayang kamu? Tahu? Kamu tahu nggak saya sayang kamu dengan menyatakan bahwa saya sayang itu, saya mengutus orang kan padamu untuk bilang padamu bahwa saya sayang kamu kan? Iya kan? Oh iya Tuhan. Siapa itu? Siapa yang dulu beri kamu pengetahuan bahwa saya sayang kamu itu siapa? Saya bilang ke Tuhan, iya Tuhan, waktu itu tahun 81 ada petinju Thomas Americo sama Saul Mambi berantem tinju, lalu teman-teman saya itu nonton dan mereka bunuh orang. 21 orang teman saya masuk penjara, saya sendiri. Terus, nah setelah itu saya sendirian, lalu ada orang kasih traktat tahukah saudara kepada saya. Terus ya saya berdoa terima Yesus dan saya jadi anak Tuhan. Pernah begitu? Iya. Sekarang kamu lihat Sony ke kiri. Ya, kenapa Tuhan? Dia sedang menuju neraka ya? Iya. Kamu berdiam diri di situ aja. Kan Tuhan bilang, karena katanya Tuhan bilang, Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa, kok Tuhan biarkan? Tuhan bilang ke saya, Sony, sudah kamu bilang lagi itu bahasa tadi. Sony, makanya saya taruh kamu di situ. Bilang ke dia, kamu sedang menuju neraka, tapi Tuhan saya sayang kamu, supaya dia berbalik melihat kamu dan kamu bawa dia menghadap saya, supaya saya menunjukkan padanya bahwa saya mengasihinya. Saudara mengerti itu cerita itu? Kalau Tuhan sayang dia, lalu kita bilang, Tuhan tolong dong Tuhan selamatkan dia. Tuhan bilang, lalu kenapa saya mesti selamatkan kamu kalau kamu diam di situ? Cuma tunggu-tunggu diberkati Tuhan kan kamu ya? Cuma tunggu kalau gaji naik kamu ya? Cuma tunggu kalau ada masalah Tuhan selesaikan ya? Tapi kalau saudaramu masuk neraka, kalau orang lain masuk neraka, kamu bilang ke saya, Tuhan kok dia masuk neraka? Makanya ada kamu. Saudara mengerti kan? Kalau nggak mengerti kita mulai lagi dari awal nih. Ngerti aja mendingan ya. Itu yang Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa, karena dia menghendaki semua orang diselamatkan. Itu aja dulu. Pertama, karena Tuhan menghendaki semua diselamatkan, jangan ada satu orang pun yang mencoba membenci ciptaan Tuhan. Kenapa?
Karena Allah mengasihi dia. Saudara tahu nggak, kalau Allah mengasihi orang itu, lalu saudara tidak sayang dia, saudara benci sama dia, bahaya saudara. Saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Mengerti kan ya? Saya sayang sekali tuh Dogo di rumah itu. Saya selagi sedih karena dia udah timbul kudis di badannya. Saya lihat dia, ya ampun kasihan nih Dogi ini. Gatal-gatal dia Pak. Dia garuk-garuk sana sini. Saya mau jatuh nih. Terus saya lihat dia kalau dia tidur, saya perhatikan dia kalau dia tidur aja. Saya nggak berdoa lagi tidurnya, binatang satu ini tidur aja dia, nggak berdoa. Tapi waktu itu saya lihat ya, Tuhan, kok Tuhan kasih dia umur ya, hidup ya, kok Tuhan kasih dia kesempatan hidup ya Tuhan, dia gunanya apa ya, ya? Tapi kok Tuhan kasih hidup ya, kasihan ya. Tapi Tuhan kasih kesempatan hidup. Sayang saudara kan sama kalau ada piaraan ya. Satu waktu beberapa waktu lalu kami ke ITSI, lalu di depan kami ada ayam potong. Kalau ibu bapak lihat mukanya tuh ayam, aduh kasihan. Orang Manado bilang, oh kasihan. Mau lihat mukanya itu, wajahnya kasihan begini aja. Tok. Mungkin kalau temannya bilang, habis kita ini. Udah kita menuju ke pembantaian. Saya jadi ingat setiap Natal dulu, kalau orang Manado udah kirim anjing sudah mulai nangis. Duh kasihan, kenapa lahir di Manado? Itu anjing dan Mbak, ya kenapa lahir? Saya lihat tuh ayam. Terus Pak Mas Agung, atau bilang Pak Agung nggak enak kan, orang Jawa Mas ya. Mas Agung bilang kadang kala Pak hidup mereka itu cuma 30 hari, ada yang 31. Lalu saya lihat kasihan dia cuma hidup 31, akhirnya pergi ke apakah itu Kentucky kah? Tapi kayaknya roket. Makanya saya pikir Ibu Yosi kita stop deh ke roket. Kasihan dia tuh ayam benar mukanya. Tapi Tuhan sayang ayam itu nggak ya? Menurut saudara? Saya lihat ayam 2 ada 4 ekor ayam situ. Tuhan sayang ya dia. Dia hidup loh saudara. Dia petak ada burung di atas pohon berkicau. Kok indah sekali ya burung ya. Tuhan sayang burung itu ya. Ya. Tuhan sayang saudara kan ya. Dia bilang rambut di kepalamu pun terhitung jumlahnya. Tidak mungkin satu rambut jatuh kalau Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Tuhan sayang kita ya. Tuhan sayang nggak orang lain yang ayam aja. Sudahlah tuh Dogi di rumah. Sampai sekarang saya nggak tahu nama tuh Dogi itu siapa. Karena macam-macam namanya. Ada Batik, ada Peanut, ada Korote, ada Dogi. Nah ini mau tambah lagi. Saya mau ganti nama dia. Jimmy Carter, nggak bisa, udah meninggal kan? Nggak bisa. Jadi kalau panggil dia Dogi, dia datang. Oh berarti namanya Dogi. Satu kali saya panggil, mau panggil John nggak saya dia panggil Sony, dia datang. Oh namanya Sony, dia tahu Dogi, dia tahu itu dia. Sony dia tahu itu dia. Dia datang, dia goyang ekor. Oh. Lalu Son udah lapar belum? Dia cuma liatin aja, karena dia nggak bisa ngomong. Dia cuma liatin saya. Saya bilang lapar ya kamu ya. Dia nggak ngomong. Jadi saya kasih makan dia, senang sekali ekornya goyang-goyang. Lalu saya lihat Tuhan kasih hidup ya dia ya. Kasih makan ya. Kalau ada orang benci anjing itu, menurut saudara saya senang? Enggak. Saya pernah marahin orang kejar dia dengan kayu. Saya marah. Bapak kenapa harus kejar dia dengan kayu? Memang Bapak punya itu? Saya marah. Karena punya saya. Kalau saudara benci orang yang Tuhan punya, kira-kira Tuhan bilang apa? Enggak apa-apa, memang jahat sekali itu orang itu. Dia itu nggak bisa dibilang. Benci aja, marah aja sama dia. Biar aja dia masuk neraka. Memang begitu? Enggak. Ya? Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Ini belum bagian 2. Nah, kita masuk sekarang bagian 2. Mau sampai jam berapa ini? Ngerti ya, saudara ya? Kalau berkat Tuhan, kita bilang puji Tuhan untuk ayat itu. Terima kasih Tuhan untuk berkat itu. Itu kalau firman Tuhan seperti itu. Tapi ketika Tuhan bilang dia mengasihi semua manusia, satu saya minta, jangan coba-coba membenci orang yang Tuhan sayang. Karena saudara berhadapan dengan Tuhan. Yang kedua, kalau saudara sudah dikasihi Tuhan, kasihilah orang itu dan bilang padanya, Tuhan, mau engkau datang padanya karena dia mengasihi. Mari kita berdoa.